Halo, selamat datang dan bergabung. Apapun juga usaha yang sedang dijalankan, semoga semakin berkembang dan sukses bersama dengan pembukuan yang baik, yang bermanfaat dan menarik yang bisa terus disimak di channel ini. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Mari raih sukses dengan gemilang. Di video ini akan dibahas mengenai pembukuan transaksi bank. Sekarang ini, untuk lebih praktisnya, kebanyakan transaksi memang dilakukan via bank. Untuk idealnya, maka rekening bank untuk kepentingan usaha sebaiknya dipisahkan dengan rekening bank pribadi. Jadi, kita membuka rekening bank baru yang khusus untuk transaksi-transaksi usaha. Tapi ada juga di antara kita yang baru mulai usahanya, mau coba-coba dulu sehingga belum membuka rekening baru. Mengenai hal ini, maka berikut ini langkah-langkah pembukuannya. Kita mulai dengan melihat contoh rekening bank sebagai berikut. Rekening bank ini dimiliki oleh seseorang dengan kegiatan sebagai karyawan yang menerima gaji mingguan, lalu ia juga membuat karya tulis sehingga mendapatkan honor, dan sekarang ia berencana mencoba usaha sendiri yang bergerak di bidang jual beli. Tapi karena usahanya baru mulai, maka dia masih menggunakan rekening bank pribadi untuk transaksi-transaksi usahanya. Setelah memahami contoh ini, maka sekarang kita bisa masuk ke langkah-langkah untuk pencatatan bank. Langkah awal yang dilakukan adalah kita cari dulu tanggal pertama usaha dimulai. Dari rekening bank ini kita telusuri dan kita peroleh tanggal 2 Juni sebagai tanggal awal usaha. Langkah berikutnya, kita beri tanda untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan usaha. Dari rekening bank ini, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama ini jelas-jelas adalah pribadi. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan usaha, maka kita beri highlight hijau. Lalu, tanggal 2 Juni ada uang masuk 700.000, tetapi karena ini adalah gaji yang tidak berkaitan dengan usaha baru yang dilakukan, sehingga tidak diberi tanda. Berikutnya pembelian bahan-bahan, ini adalah untuk usaha, lalu ini untuk pribadi. Lalu di tanggal 6 Juni, meskipun ada uang masuk, tapi honor ini tidak berkaitan dengan usaha baru yang dilakukan, sehingga dikategorikan sebagai pribadi. Berikutnya sudah mulai dilakukan pembelian bahan-bahan untuk usaha lagi. Lalu berikutnya adalah kategori pribadi. Terima bayaran dari customer, kita beri warna hijau. Usaha diberi warna hijau. Lalu pribadi dilewat dan kita beri warna hijau lagi untuk pembayaran dari customer. Langkah berikutnya adalah kita perlu menentukan modal awal yang disisihkan dari dana bank tadi sebagai modal awal untuk usaha. Tanggal 2 Juni sebagai awal usaha, sebelum usaha ini dimulai, saldo bank kita adalah 12,6 juta. Misalnya dari saldo bank ini, kita memutuskan akan menyisihkan 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha. Setelah keputusan ini dibuat, maka kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu kita membuat pembukuan untuk bank pribadi dan pembukuan untuk bank usaha. Dari rekening bank, tanggal 2 Juni adalah tanggal usaha kita. Saldo tepat sebelum tanggal usaha dimulai, yaitu 12,6 juta. Ini kita jadikan saldo awal di buku bank pribadi kita. Lalu setelah itu tadi keputusan menyisihkan uang 5 juta, kita taruh di uang keluar. Perlu diberi catatan di sini bahwa penyisihan modal awal ini bukanlah transaksi yang terjadi di rekening bank. Ini hanya sebagai perantara saja yang di buku bank pribadi kita catat di kolom uang keluar. Lalu dari rekening bank lagi, kita bisa lihat hal-hal yang tidak diwarnai hijau, itu adalah transaksi pribadi. Ini kita catat di buku bank pribadi sebagai berikut. Setelah itu, kita bisa menghitung saldonya dengan rumus sama dengan saldo transaksi sebelumnya ditambah dengan uang masuk dikurangi dengan uang keluar.
Jadi, di sini bisa kita taruh rumus sama dengan 7,6 juta saldo transaksi sebelumnya ditambah dengan uang masuk dikurangi uang keluar. Kita peroleh saldo 8,3 juta. Rumus di sini bisa terus di-copy sampai kita memperoleh saldo di buku bank pribadi. Setelah itu langkah berikutnya kita bisa membuat buku bank usaha. Di buku bank usaha pertama-tama kita catat ada uang masuk modal awal 5 juta. Seperti juga tadi, ini perlu diberi catatan bahwa ini bukanlah transaksi yang terjadi di rekening bank. Ini hanya sebagai perantara saja yang di buku bank usaha kita letakkan di kolom uang masuk. Lalu kembali lagi ke rekening bank. Dari transaksi-transaksi yang kita beri dengan warna hijau, ini adalah transaksi usaha. Maka kita catat di buku bank usaha sebagai berikut sambil menghitung saldonya. Dari sini kita bisa menghitung bahwa saldo untuk buku bank usaha kita adalah sebesar 2,9 juta. Sekarang kita sudah bisa membuat kesimpulan. Dari uang yang ada di rekening bank kita yaitu 11,5 juta, maka sebesar 8,5 jutanya ini adalah saldo yang ada di buku bank pribadi. Ini adalah dana yang tidak berkaitan dengan usaha. Dan sebesar 2,9 jutaan ini adalah saldo yang ada di buku bank usaha. Nah, data inilah yang kita perlukan, yaitu mencerminkan berapa saldo dana yang tersedia untuk usaha. Jadi untuk tahap awal, ketika transaksi-transaksi usaha masih menggunakan rekening bank pribadi yang lama, pembukuannya memang bisa kita lakukan. Tapi sebaiknya ini kita lakukan hanya untuk sementara saja. Jika usahanya sudah lebih stabil, maka kita sebaiknya membuka rekening baru yang khusus untuk transaksi-transaksi usaha. Ini sangat bermanfaat karena akan lebih mudah dan jelas bagi kita, juga nantinya mendukung pembuatan laporan keuangan dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tambahan modal dari investor. Baiklah, demikian pembahasannya. Dan oh iya, di channel saya Inspirasi Berguna ini, teman-teman juga bisa menyimak video-video lainnya yang bermanfaat. Ada pembahasan mengenai pengelolaan kas, lalu mengenai berbagai laporan keuangan, mengenai persediaan dan aktiva atau pasiva lainnya, mengenai penjualan, biaya, maupun mengenai analisa dan pembukuan lainnya. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe dan share channel saya ini, yaitu channel Inspirasi Berguna. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, semangat, dan sukses. Sampai jumpa di video yang berikutnya.